masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara puji kebesaran. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Kita angkat pujian berikutnya, dalam suka dan duka. Ini pujiannya kan dalam suka dan duka ya. Saya harap jangan tegang ya. Saya jadi ngeri di depan sini. Saya cuma lihat Bu Wulan aja yang senyum dari tadi ke saya. Kita angkat pujian dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Dalam skala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku
hati kita angkat pujian hanya hari-Mu Tuhan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Mari kita angkat ini sama-sama. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu ya Tuhan. Hanya hari-Mu yang kunantikan Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, takkan ku harap lagi. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Hambanya. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Takkan kuharap lagi apapun di dunia ini ya Bapa, selain hari-Mu, selain kedatangan-Mu untuk menjemput kami di awan-awan. Biarlah bahkan sore hari ini kami mau memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh berkemas-kemas, bersiap diri menanti kedatangan-Mu nanti ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami semua masih jauh dari kata sempurna. Kami semua masih jauh dari keserupaan dengan Putra Tunggal-Mu. Kami semua masih begitu kuat Tuhan dengan karakter dosa kami. Dengan segala kedagingan kami masih begitu tebal melekat. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu, selain kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, untuk Engkau didik, untuk Engkau hajar juga pada sore hari ini ya Bapa. Bapa, Engkau pimpin anak-Mu yang akan membawakan sedikit dari begitu besar hikmat dan kebenaran-Mu ya Bapa. Aku berdoa supaya hanya isi hati-Mu sendiri ya Bapa yang
akan aku sampaikan pada sore hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat yang ada di sini maupun yang mengikuti melalui ibadah di rumah. Bapa, berkati kami semua. Engkau akan mengajar kami, Engkau akan mendidik kami supaya kami semakin mengerti kehendak dan rencanamu dan semakin serupa denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, adik-adik kecil. Selamat datang para calon mantu. Calon-calon mantu, enggak tahu siapa. Oke. Saya mengucap syukur sekali bahwa sore hari ini Tuhan pimpin saya untuk mempersiapkan satu tema yang tidak hanya penting tapi harus menjadi bagian yang terintegral, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu tentang doa. Jadi doa itu jangan dibayangkan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sekian kali setiap hari pada jam-jam tertentu, menghadap ke arah tertentu dengan gerakan-gerakan tertentu. Mungkin itu sudah banyak merasuki pikiran kita. Tetapi doa orang Kristen, doa orang percaya itu beda. Jadi Tuhan izinkan saya sore hari ini untuk membagi berkat yang Tuhan sudah bagikan kepada saya terlebih dahulu, bahkan juga sudah saya alami. Ya. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya sangat takut. Saya sangat khawatir bahwa saya menyampaikan sesuatu yang hanya teori. Dan itu sangat membuat saya takut ya. Jangan sampai saya menyampaikan doa ini hanya sebagai teori sementara saya sendiri tidak mengalaminya. Jadi saya mengaku saya masih belum akrab yang begitu akrab dengan Tuhan di dalam doa. Tetapi Tuhan mengajar saya untuk setiap hari saya semakin dekat, semakin akrab, semakin mengerti isi hati Tuhan melalui doa-doa. Jadi sore hari ini saya beri judul sharing saya menikmati doa. Menikmati itu pasti sesuatu yang menyenangkan hati kita, ya. Nggak ada menikmati roti gosong, nggak ada ya. Pasti menikmati roti yang enak, menikmati buah yang segar. Ini kita menikmati doa. Jadi doa itu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting buat kita. Sebentar saya menyiapkan slide saya. Terima kasih Pak Novan. Menikmati doa, mungkin bisa maju ke slide pertama, kedua badannya. Oke. Kenapa saya katakan bahwa doa itu adalah penting, sangat penting, bahkan harus tidak menjadi bagian dari hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Itu doa itu ada, sungguh-sungguh menempel, masuk merasuki tubuh jiwa kita. Kenapa? Karena doa itu adalah seperti nafas bagi orang percaya. Kita bernafas, kita nggak ngerasa ya. Pak Artono bilang, kita merasa nggak kalau kita sedang bernafas? Enggak kan, tapi begitu kita nggak bernafas, kita sesek. Terus nggak bernafas, kita kejang-kejang karena otak kurang. Kita nggak bernafas lagi, kita mati. Demikian juga doa itu sangat penting. Dan harusnya doa itu dilakukan tanpa kita sadari. Artinya itu sudah merupakan suatu betul-betul bagian dari hidup kita, keseluruhan hidup kita.
Doa adalah komunikasi dua arah antara kita manusia dengan Allah Bapa. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi yang penting adalah itu adalah bentuk komunikasi dua arah. Bukan kita hanya bicara seperti saya kepada Bapak Ibu semua. Saya ngomong terus Bapak Ibu nggak saya kasih kesempatan ngomong ya. Itu bukan komunikasi dua arah. Tapi berdoa adalah komunikasi dua arah di mana kita menyampaikan isi hati kita, menyembah Tuhan, dan kita juga mendengarkan Tuhan bicara melalui hati kita. Kita kepada Allah Bapa kita di surga berdoanya ya. Jadi kita bukan berdoa kepada Allah yang nggak tahu di mana. Kalau setan iblis dia nggak punya tempat. Dia gelandangan kalau kata Pak Eras ya. Dia gelandangan, dia ada di mana-mana. Kuntilanak di atas pohon, genderuwo di papringan ya, atau di pojok-pojok kamar. Saya beberapa kali membauinya, bisa melacak jejaknya. Tapi Tuhan kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang punya tempat khusus, bahkan sangat mulia yaitu di surga. Kita mempersembahkan doa kita kepada Allah Bapa yang ada di surga. Kemudian kita berdoa melalui atau dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi perantara sejati dan kekal. Jadi perantara yang disediakan, perantaraan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus itu kekal, tidak sesekali, tetapi Tuhan Yesus mati satu kali untuk menjadi perantara bagi kita kepada Allah Bapa, sehingga komunikasi kita bisa langsung melalui Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Paulus di suratnya di Roma mengatakan bahwa Roh Kudus itu berdoa, berbicara kepada Tuhan dengan doa-doa yang tidak kita pahami, tetapi Allah Bapa memahami apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu. Jadi doa kita di dalam kuasa Roh Kudus agar Allah Bapa mengerti apa yang kita maksud melalui kuasa Roh Kudus tersebut. Jadi doa adalah sangat mendasar dan sangat penting seperti nafas yang memberi kehidupan. Doa akan memberikan kehidupan dan pertumbuhan rohani kita. Doa yang benar itu gimana? Ya. Kita sudah banyak melihat, berkali-kali kita sudah mendengar doa, bahkan di gereja gini berapa kali kita mendengar orang berdoa, ya macam-macam. Kita juga setiap kali sehari 5 kali bahkan lebih, Pak Gembala dan keluarganya mungkin karena di depan tempat ibadah selalu mendengar doa-doa yang dilantunkan. Nah doa yang benar itu bagaimana? Apakah yang seperti itu? Atau apakah yang bagaimana? Di Alkitab Tuhan Yesus mengkritik cara doa bangsa Yahudi sebagai pengajaran yang sifatnya kamu jangan begitu gitu. Jadi larangan, seperti larangan, contoh negatif, contoh yang jangan ditiru. Nah, bangsa Yahudi itu kalau berdoa seperti apa? Doanya itu adalah suatu ritual yang dilakukan secara rutin dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Jadi sependek pengetahuan saya belum belajar benar tentang bagaimana doa orang Yahudi, tapi sependek yang saya tahu itu bahwa mereka juga doanya sehari berapa kali, kemudian juga menghadap kepada bait Allah. Juga harus mengenakan atribut-atribut seperti itu. Jadi fisik banget. Doa orang Yahudi itu fisik banget. Jadi dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Dan dicela Tuhan Yesus kenapa? Karena doanya enggak tulus, doanya itu munafik. Jadi seperti sedang memainkan peran gitu. Jadi dia sebenarnya berdoa, dia tunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh aku sedang berhubungan dengan Tuhan yang maha tinggi. Jadi aku hebat dong, aku ini orang rohani dong. Tapi dia melakukannya dengan suara yang keras supaya didengar orang. Dan di tepi-tepi jalan bahkan di perempatan supaya orang melihat. Ya itu sama Tuhan Yesus dikritik. Jadi Tuhan akhirnya dijadikan komoditi untuk mencari pujian dan sanjungan.
Tapi Tuhan katakan apa? Ya udah, dia udah mendapatkan upahnya melalui sanjungan itu. Artinya apa? Dia nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Minta maaf, break sebentar. Kok kayak ada yang kurang, ternyata saya belum pakai kacamata. Maklum sudah tua, sudah nenek-nenek. Lalu dia juga cara berdoanya bertele-tele, berulang-ulang seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu kan karakter Tuhan seperti apa. Tuhan bahkan mengerti apa yang kita maui sebelum kita mengucapkan. Tetapi orang Yahudi ini doanya diulang-ulang bertele-tele. Seperti orang yang sedang berbicara, memohon kepada orang yang dia tidak kenal karakter orang itu seperti apa gitu. Jadi misalnya saya minta ke suami saya sekali itu udah cukup. Tetapi karena saya misalnya nggak kenal Pak Yul, gimana maksudnya? Jadi saya nggak kenal Pak Yul, padahal Pak Yul itu pemurah gitu ya. Pak Yul, saya minta duit dong 20 juta gitu ya. Misalnya saya bilang sekali aja Pak Yul akan kasih, tapi karena saya nggak kenal Pak Yul, saya desek lagi, saya ulang dan itu dia pikir itu betul, itu akan doanya terkabul. Jadi bertele-tele dan berulang-ulang seperti dia tidak kenal Tuhan. Lalu bagaimana doa yang benar? Nah, kita harus pahami bahwa doa itu adalah dialog. Jadi komunikasi dua arah, dan komunikasinya itu adalah komunikasi yang akrab, bukan sesuatu yang formal, tetapi akrab. Pak Eras bolak-balik sering ya mengatakan bahwa doa itu adalah komunikasi. Kamu lagi ngobrol sama bapakmu gitu ya. Sampaikan isi hatimu, sampaikan bahwa kamu mengasihi dia, kamu menghormati dia. Kamu ingin tahu apa rencana, apa kehendak Bapa untuk hidup kita, rencananya untuk kita penuhi. Dan ini merupakan perjumpaan dua pribadi. Jadi bisa dibayangkan kalau orang lagi pacaran ya, itu kan pengen saling mengenal isi hati masing-masing, pengen menarik perhatian lawan jenisnya, sehingga dia berbuat sesuatu yang ya menarik gitu, supaya lawan jenisnya, supaya pacarnya itu makin sayang sama dia, dia banyak bercerita tentang dirinya, sehingga pacarnya makin mengerti dia. Nah kalau keduanya sudah bisa saling mengerti masing-masing, akhirnya nggak ada apapun yang disembunyikan, pembicaraan bisa akrab gitu, pembicaraan bisa, ya aku tahu dia nggak suka aku ngomong gitu, jadi aku nggak akan ngomong gitu. Aku tahu dia suka begini, jadi aku akan ngomong begini. Jadi itu kita mengerti dengan siapa kita berbicara. Seperti itulah kita berbicara dengan Tuhan. Tapi meskipun begitu, kalau kita lagi siwaan juga nggak akan ngomong ya Pak ya. Yang ini tadi ngomong sama yang muda-muda, sekarang ngomong sama yang tua-tua. Ya. Kalau kita lagi nggak seneng sama pasangan kita, lagi kita dibuat jengkel gitu, kita mau ngobrol juga nggak enak kan. Jadi suasana hati, hubungan, kualitas hubungan itu juga tetap harus dijaga agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Oke. Lalu yang berikutnya, kapan kita berdoa? Saya terus terang saya banyak membaca dari seminar-seminar, pengajaran-pengajaran Pak Eras yang lalu-lalu. Saya baru kenal beliau tahun 22, tapi banyak pengajaran tentang berdoa yang saya banyak membaca kemarin untuk tambahan. Tetapi ternyata apa yang disampaikan Pak Eras itu sama dengan pemikiran saya, pengalaman saya bahwa kapan kita berdoa itu ada dua macam waktu. Jadi yang pertama ada waktu khusus, yang kedua setiap waktu. Waktu khusus itu apa? Yaitu kita menyediakan waktu tertentu. Bukan menyisakan, bukan sisa waktu, tetapi kita memang khusus menyediakan. Ya, jadi misalnya tiap pagi saya bangun jam berapapun, yang saya lakukan pertama kali adalah mengucap syukur, kemudian saya berdoa secara khusus. Artinya berdoa secara khusus itu berdoa di mana kita bersujud, melakukan penyembahan, kemudian
ya berdoa yang seperti kalau yang ada ikut doa pagi itu seperti doa pagi tapi kita lakukan secara pribadi. Ya. Itu doa secara khusus. Di situ kita juga menyampaikan isi hati kita mengaku dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita juga tanya, Tuhan, hari ini hari baru yang Tuhan berikan. Tuhan sudah curahi hari ini dengan berkat rahmat dan anugerah baru. Tuhan pengen saya melakukan apa hari ini? Ya, hal seperti itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan doa yang khusus ini. Jadi bukan doa sambil jalan kaki, bukan doa sambil masak, bukan doa sambil nyapu halaman, bukan doa sambil nyetir. Ya, ini doa khusus kita lakukan tadi di waktu-waktu tertentu dengan suasana yang tenang. Saya tidak tahu kondisi rumah Bapak Ibu masing-masing seperti apa, tapi pasti ada tempat yang dimana Bapak Ibu bisa menyepi, yang tidak diganggu oleh orang-orang yang berlalu lalang. Jadi kalau di Alkitab dikatakan masuk ke dalam kamar, dan kalau kita berdoa di tempat yang tersembunyi itu Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi suasana yang tenang itu kadang tidak hanya merujuk pada tempat ya, tetapi pada timing juga, waktunya. Jadi kalau kita bangun jam 3 itu sangat tenang. Sampai setengah 4 itu masih tenang. Sampai jam 4 masih tenang, tapi begitu jam 4 lebih dikit mendekati 4:4, setengah 5 sudah rame. Rame apa? Suara-suara di udara. Itu udah gak tenang lagi. Jadi saya meskipun saya berdoa di luar, di teras, tetapi kalau itu jam 3, jam setengah 4, itu suasananya tenang. Tidak harus di dalam kamar. Jadi kita cari suasana yang tenang. Itu akan membuat kita menjadi lebih fokus, bisa menjadi ya lebih hikmat gitu ya dalam berdoa. Kemudian dalam keadaan tubuh yang segar, jangan dalam keadaan tubuh capek. Nanti seperti Petrus dan 2 murid yang lain pada waktu menemani Tuhan Yesus berdoa di Getsemane, yang terjadi apa? Dia tertidur. Tuhan Yesus sampai tegur, tidak bisakah kamu bertahan 1 jam saja? Karena kondisi mereka capek. Mereka mungkin capek fisik dan capek mental juga karena tahu bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap. Jadi ternyata tubuh yang segar itu juga penting. Sehingga hal ini kalau kita mau punya waktu doa yang baik, yang tenang, yang kita bisa betul-betul kusuk, kita juga harus memperhatikan jam istirahat kita. Ya, jangan lelean untuk sesuatu yang tidak penting. Jangan menonton sesuatu sampai berjam-jam yang membuat waktu tidur kita itu berkurang. Ada yang masih nonton drama Korea? Gigi. Ada yang masih nonton bola yang baru dimulai jam 12:30? Ada yang masih nonton drama Cina? Saya sesekali ya masih. Tapi itu hanya iseng. Ya, itu nanti harus di-cut. Kemudian kita menganggap, kita tempatkan prioritas waktu khusus ini adalah melebihi saat kita mau menghadap orang penting. Jadi kita benar-benar mempersiapkan diri. Kalau saya mau ketemu dengan siapa, direktur rumah sakit A gitu ya, yang saya hormati, saya pasti akan mempersiapkan diri, apa yang saya mau ngomong saya persiapkan, saya mandi, saya pakai baju yang bagus. Nah kira-kira seperti itu, menghadap Tuhan lebih daripada kita menghadap presiden sekalipun. Jadi anggap penting, tetapi persiapannya bukan persiapan fisik, tetapi persiapan hati. Ya. Nah, waktu khusus ini penting. Waktu khusus ini adalah waktu yang memang kita akan berbicara secara serius dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan dalam waktu yang lama dan tidak terganggu oleh apapun. Jadi fokus kita hanya pada berdoa itu aja. Tetapi pada waktu yang kedua, yaitu setiap waktu, ini sebenarnya justru yang ideal. Tetapi dia bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya ini bisa terjadi kalau kita punya doa dengan waktu yang khusus.
Jadi mana lebih penting? Dua-duanya penting. Ya, jadi kita bisa melakukan doa setiap waktu. Bahkan sambil nyetir pun, sambil masak pun ibu-ibu, sambil cuci baju, cuci piring, sambil goreng bakso di pasar. Kita bisa berdoa. Itu yang dikatakan doa yang setiap waktu. Ini adalah doa yang ideal. Tetapi ini syaratnya lebih berat. Kalau tadi syaratnya mungkin lebih ke fisik ya, lebih ke tempat yang teduh, jam yang nyaman, tubuh yang segar, suasana hati yang enak. Tetapi untuk doa setiap waktu ini yang dibutuhkan adalah setiap saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga koneksi itu langsung set gitu. Jadi artinya gini, saya itu tidak pandai menjelaskan ya, saya jadi merasa setelah saya sering berdiri di sini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu masalah gitu ya, itu harus kita mengambil keputusan cepat gitu ya. Tuhan saya harus gimana? Gitu. Itu kan kita nggak perlu, ya Allah yang maha tinggi, yang maha suci di tempat yang di terang yang tak terhampiri, tahtamu kekal, Tuhan saya harus apa untuk masalah ini? Kan enggak. Itu sudah kita lakukan di waktu doa khusus tadi. Tapi pada saat kita misalnya nabrak orang secara nggak sengaja, Tuhan saya harus apa? Itu kita perlu respon yang cepat dan harus benar. Itu baru terjadi kalau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang berat. Jadi doa khusus ini, doa setiap waktu ini, kita harus, syaratnya yang pertama kita harus punya waktu khusus ya. Jadi kita sudah bertekad di pagi hari, Tuhan aku mau berjalan dengan Tuhan. Aku mau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Lalu kita mengarahkan selalu pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Sulit ya Pak ya. Karena ya apa yang kita lihat itu lebih mendistraksi, lebih akan menarik perhatian kita dibanding apa yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan, Tuhan roh adanya. Jadi bagaimana supaya kita bisa ingat terus kepada Tuhan? Salah satunya trik saya itu ya nih dengar khotbah. Saya bahkan di rumah sakit pun HP itu selalu puji-pujian. Kalau khotbah kan nggak dengar karena hiruk pikuk, saya lihat mikroskop segala macam. Jadi salah satunya supaya kita ingat terus kepada Tuhan, kita sebisa mungkin yang paling gampang pujian. Kadang kita nggak dengar pujiannya isinya apa, tetapi kita tahu ini adalah pujian. Jadi itu mengingatkan kita. Saya sering diskusi sama Tuhan kalau lihat sel-sel aneh. Anehnya begini, jadi dokter yang mengirim bilangnya dia sakitnya begini. Tetapi dari sel-sel yang saya ambil dari sumsum tulang, kok nggak menunjukkan ke sana. Ya saya diskusi, Tuhan ini apa ya? Ini selnya kayak gini ini apa ya? Saya harus apa? Saya tanyanya sama Tuhan sambil buka Google gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Google itu ada, Tuhan izinkan ada untuk menolong kita. Tetapi kita mencari pertolongan Mbah Google di dalam hubungan kita, di dalam hadirat Tuhan gitu. Ini teori, tapi saya juga melakukan itu. Ya, jadi saya tidak mencoba membuat formula, tetapi ini it works for me gitu. Jadi ini berhasil buat saya. Jadi kalau saya di dapur pun dari pagi sampai malam ya musik itu terus berbunyi. Sampai pembantu saya hafal. Lalu jadi di mana saja, kapan saja dan sedang mengerjakan apa saja, enggak ada syaratnya. Makanya judulnya adalah setiap waktu. Ya, sewaktu-waktu, terus-menerus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, doa itu adalah doa yang tidak berkeputusan. Itu terus-menerus kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita bisa seperti itu artinya kita harus terus menjaga hadirat Tuhan itu nyata ya. Kita harus terus ada di dalam hadirat Tuhan.
Hadirat Tuhan itu sering menjadi tidak terasa kalau apa sih? Bapak Ibu mungkin ada yang bisa sharing. Hadirat Tuhan itu jadi jauh atau enggak terasa kalau kita berbuat salah, ya, berbuat dosa atau meleset. Makanya begitu kita berbuat dosa, apa ya, banyak contoh ya. Misalnya saya nimbang ayam, harusnya 5,7 syaratnya ya. 5,6 saya masukkan supaya nambah volume gitu ya. Saya penjual ayam ya, bukan promosi. Jadi saya mensuplai satu restoran gitu. Dia mensyaratkan batas terendah itu adalah 5,7. Jumlahnya harus 20 misalnya, tapi saya baru dapat 19, kurang 1. Ada ayam beratnya 5,5 misalnya, kurang dikit. 5,6 kurang dikit. Saya bisa masukkan ke situ. Tapi itu kan enggak jujur. Tapi Tuhan ini kurang 1, kalau enggak saya enggak bisa ngirim. Ya akhirnya ya saya ngobrol sama Tuhan, tetap saya kasih ya Tuhan, tapi saya nanti ngomong sama orangnya bahwa ada 1 yang kurang. Karena kalau syaratnya dia memang harus 20 karena pancinya itu cukupnya 20 gitu ya, supaya efisiensi juga di sana. Jadi pada saat saya memasukkan yang ukuran yang tidak tepat itu meskipun selisihnya cuma dikit, itu hati saya udah menuduh gitu, kamu nggak benar, itu namanya meleset. Tetapi Tuhan kasih hikmat, ya udah nggak apa-apa kalau memang diperlukan 20, kamu ngomong gitu. Pernah kepalanya rusak 2, kakinya patah gitu ya, karena itunya alatnya itu masih baru, alat untuk orok-oroknya kita bilang orok apa, untuk nyabut bulu. Akhirnya kepalanya, lehernya putus 2. Tetap saya kasihkan, tetapi saya ijoli, saya ganti 2 kepala yang bagus. Ada lah di kulkas itu selalu ada. Saya bilang ini ada kepalanya rusak 2, tapi saya sudah ganti. Jadi jangan ya kita rugi, tapi dikit, tapi kita melakukan hal yang benar. Gitu. Jadi hal seperti itu kecil. Mungkin Pak Sion karena saya sudah sempat menunggui beliau bekerja di pasar ya. Luar biasa loh beliau itu presisi banget. Jadi 2 wajannya ini yang satu harus wajan dengan suhu rendah supaya baksonya yang mentah itu jadi ngembang. Terus untuk mematangkan pakai wajan satu lagi dengan suhu yang lebih tinggi. Itu dua-duanya dikasih termometer Bapak Ibu. Saya, niat orang ini sebenarnya gitu. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang baik ya, tidak mengecewakan pelanggan. Ya, itu yang disebut sempurna sebenarnya, sempurna seperti Bapak. Jadi kita melakukan sesuatu itu sesederhana pun sesuatu itu adalah dengan yang terbaik. Kalau di kedokteran, semua hal saya di laboratorium melakukan ngambil darah, buang sampah, itu semua ada SOP-nya, ada aturannya, gimana caranya. Nah, kita bisa dianggap sempurna oleh Bapak kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan benar sesuai SOP. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dianggap sempurna kalau kita melakukannya dengan benar. Kalau salah, minta ampun. Ya, nah dengan kita salah, ditegur, kita minta ampun, kita menjaga hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa terus berdoa. Ya, berdoa tanpa putus, berdoa setiap waktu. Oke, ini di materinya Pak Eras bahkan dikatakan hal ini untuk kita bisa berdoa setiap waktu ini sulit atau bahkan tidak mungkin terjadi jika kita tidak punya doa khusus. Jadi doa khusus itu penting karena dia prasyarat untuk kita mempunyai doa setiap waktu yang adalah sangat penting. Ya, jadi dua-duanya harus kita lakukan. Kalau kita belum bisa melakukan doa pribadi, kita bisa ikut doa pagi yang sudah disediakan oleh Truth ID atau ikut doa apa saja yang Anda rasa itu benar dan bisa membawa perubahan dalam hidup Anda, boleh. Tetapi karena kita di sini, saya menyarankan doa paginya Truth ID ya.
Lalu apa isi doa kita? Isi doa kita itu sebenarnya mencerminkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya membaginya ada anak kecil, ada anak-anak yang sudah dewasa. Sama-sama anak ya, kita anak Tuhan ya. Kita adiknya Tuhan Yesus. Jadi ada adik yang masih kecil, ada adik yang sudah dewasa. Anak kecil itu sifatnya manja, minta diperhatikan terus. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Mintanya juga minta untuk kepentingannya sendiri. Tuhan, tolong aku supaya lulus ujian. Tuhan, tolong aku supaya aku dapat pekerjaan. Tuhan, tolong aku supaya aku dapat sekolahan. Kalau yang agak melas, Tuhan, tolong aku supaya bisa makan hari ini. Itu doa-doa yang berpusat kepada diri sendiri. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa ini itu yang tujuannya itu adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita dan kehidupan kita di dunia. Ya, itu doanya anak kecil yang berpusat kepada diri kita sendiri. Nah, orang tua kalau anak itu masih kecil, dia ya wajar-wajar aja masih kecil ya, belum punya pikiran orang dewasa. Jadi biasanya dituruti. Saya mengalami itu dulu waktu awal-awal bertobat. Tuhan gini, besoknya jadi. Tuhan begini, besoknya atau sore itu saya menerima gitu. Saya langsung melihat jawaban doa saya. Tetapi seiring dengan pertumbuhan iman saya, itu Tuhan menjawabnya kadang-kadang beberapa bulan kemudian. Atau kadang-kadang bahkan apa yang saya doakan kemarin, Tuhan sudah jawab tapi saya tidak merasa. Ya, saya sudah sharingkan beberapa kali, saya bilang, Tuhan, bersihkan karakter-karakter daging saya, manusiawi saya, itu kesombongan, iri hati, itu ya, kayak gitu-gitu. Tuhan jawab loh, tapi saya nggak sadar. Jadi Tuhan itu membuat saya menjadi iri hati. Saya membandingkan dengan orang lain dan itu berbulan-bulan. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa saya, Tuhan saya nggak ngeh gitu. Dan pada waktu Tuhan ingatkan saya dengan Mazmur 73, bahwa orang fasik itu kesudahannya adalah dihukum lah ya. Orang fasik itu bakal mendapat hukuman. Itu terus dikatakan saya hampir tergelincir. Nah itu Tuhan ingatkan, oh iya ya, itu loh kamu tuh tak ajari gimana caranya supaya kamu nggak sombong. Kamu tuh jangan iri, kamu udah tak kasih berkat ini itu yang berkat rohani. Saya udah bisa berkumpul di sini, itu berkat, harta surgawi. Kenapa kamu masih iri sama orang lain? Dan ternyata ya itu memerlukan waktu beberapa bulan gitu. Ternyata ya dari situ saya bersyukur, oh saya sudah dianggap lebih dewasa sama Tuhan. Gitu ya. Kalau dulu ada gendruwo di kamar saya nggak bisa nengking. Terus sama Pak Eras langsung di doa pagi itu gadgetmu taruh di sana gitu kan, nyalakan gadgetmu gitu, saya taruh di kamar saya. Pak Eros pas doa pagi itu ada doa pengusiran roh jahat, hilang dia sampai sekarang. Jadi saya bau gak enak banget dan itu cuman gini bau, nanti saya mundur gini hilang baunya gitu. Dan saya tahu baunya gendruwo itu jadi itu terjadi pada saat baru-baru aja bertobat gitu. Jadi waktu itu saya masih kecil, sama Tuhan ya udah nggak apa-apa, permintaanmu langsung tak kasih gitu. Untuk supaya kita belajar untuk percaya gitu ya. Jadi percayanya juga melalui proses hal-hal yang kecil sederhana Tuhan segera sampaikan supaya hati kita seneng gitu kan. Nah kalau sampai tua kita tetap begitu kan, kapan kita dewasa, kapan kita menggunakan hikmat kita gitu ya. Itu doa anak kecil, jadi selalu berpusat pada dirinya sendiri, sementara doa orang dewasa, kita sudah bertumbuh pengetahuan kita, pengertian kita tentang orang tua kita. Kita sudah mengenal Bapak kita, karakter Bapak kita seperti ini. Bapak kita tuh punya kehendak begini, yang harus kita lakukan. Kehendak dan rencana Tuhan itu pada masing-masing kita berbeda ya, unik karena kita unik. Jadi kita mesti tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan atas diri kita tuh apa. Nah, dengan kita berdoa, kita mengenal Tuhan, mengenal kebenaran-kebenarannya, kita
berdoanya sudah nggak minta-minta lagi, udah nggak minta rejeki, udah nggak minta kesehatan, bahkan udah nggak minta pemenuhan rejeki, tetapi doa kita adalah Tuhan mampukan saya melakukan kehendak-Mu hari ini melalui setiap apapun yang saya lakukan. Tuhan ajar aku untuk mengerti kehendak-Mu, kairos-Mu, rema-Mu melalui kejadian-kejadian yang saya alami setiap hari. Suatu saat saya salah sama suami saya. Halo. Pagi-pagi itu saya sudah ngengkel. Dia tuh paling nggak suka kalau saya ngengkel. Tapi waktu itu saya ngengkel. Saya tahu, aduh saya salah, Tuhan minta ampun. Di dapur itu saya, aduh Ninta kalau saya ketemu lagi dia pasti nyeladu saya. Gitu ya. Tapi itu sudah satu kairos buat saya. Karena Tuhan udah ingatkan apa yang saya anggap itu sesuatu yang sebenarnya menurut saya benar juga gitu menyampaikan, menyanggah itu saya benar. Tapi lebih baik diamlah gitu kan. Di dapur saya sudah diingat, bukan menuju ke dapur saya sudah diingat karena sudah minta ampun. Tetapi ada deg-degan juga. Aduh, wah ini nanti mau berangkat kerja ini bisa diem-dieman gitu kan ya. Tapi paling enggak saya sudah dapat satu pengajaran. Ya Tuhan tolong Tuhan jaga situasi hati kami masing-masing. Ternyata begitu saya ke bawah gitu, ketemu Mas Artono itu tersenyum manis gitu ya. Jadi puji Tuhan, dia nggak marah, Tuhan juga dia gitu loh, menjaga hatinya. Mungkin Mas Artono juga mikir, oh ya dia nggak salah kali ya meskipun dia menyanggah begitu. Jadi itu indah sekali, saya bilang, Tuhan sepagi ini saya sudah dapat dua kairos, saya bilang gitu. Ini harta surgawi yang harus terus saya kumpulkan. Itu hal kecil Bapak Ibu. Tetapi itu menumpuk harta surgawi kita yang akan menjadi milik kita nanti di langit baru, bumi yang baru. Nah, doa-doa orang yang dewasa menyangkut pertumbuhan rohani, menyangkut kebutuhan pertumbuhan iman kita. Ya, karena kita tahu bahwa apa yang bisa kita lihat di dunia ini semua akan hilang, kita nggak akan bawa. Jadi yang kita minta adalah semua yang kekal. Semua yang kekal itu adalah pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu doa orang yang sudah dewasa. Bagaimana Anda berdoa sampai hari ini? Apakah masih meminta berkat jasmani, kesehatan? Atau minta kita mengerti kehendak Tuhan untuk hidup kita hari ini? Ya. Oke. Selanjutnya, isi doa, salah satunya adalah doa yang diminta oleh murid-murid Tuhan Yesus di Lukas 11 ayat 2-4. Murid-muridnya tanya, Tuhan, setelah Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya nanya, ini yang di Lukas ya, yang di Matius 6 enggak ada. Tuhan ajarilah kami berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajar apa? Doa Bapa kami. Saya minta maaf ya, ini agak mengoreksi. Atau apalah, mungkin dianggap apa, enggak apa-apa. Doa Bapa kami itu bukan untuk dihafalkan. Jadi lebih ke arah untuk dipahami polanya. Saya setiap kali, dulu waktu di gereja yang lama doa Bapa kami dilantunkan gitu, indah sekali. Tapi masa Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini itu sudah ada pertanyaan besar di hati saya. Nah puji Tuhan, Tuhan nyuruh saya untuk menyampaikan tentang doa sehingga saya belajar tentang ini gitu. Ternyata doa Bapa kami yang kita ucapkan di awal ibadah tadi itu bukan untuk dihafalkan isinya, tetapi lebih dipahami polanya. Ya. Dan kemudian disampaikan kembali sesuai dengan isi hati kita. Doa Bapa kaminya nggak bisa dua ya jadinya. Doa Bapa kaminya bisa ditampilkan Pak Daniel. Ya kita semua pasti sudah tahu doa Bapa kami seperti apa ya. Jadi Bapa kami yang kita akan melihat ya kalimat demi kalimat itu
pola apa yang Tuhan Yesus sebenarnya ingin sampaikan, ingin ajarkan kepada kita? Kan muridnya nanya, Tuhan ajar saya berdoa. Kayak gini loh doa itu. Tuhan pastinya ngasihnya contoh aja kan ya, bukan yang contoh itu satu aja. Nanti Alkitabnya jadi makin tebel kalau contohnya banyak sekali. Tapi yang kita lihat adalah polanya. Jadi kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Jadi kita tujukan doa kita kepada Bapa yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di situ mengandung penyembahan, dikuduskanlah namamu, datanglah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita melakukan penyembahan. Penyembahan itu harus kita lakukan, Pak Sion ya. Setuju ya? Sip. Ya. Jadi penyembahan itu pengajaran, diajarkan oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Tuhan Yesus menyanyi enggak? Menyanyi ya Theo ya? Di mana ayatnya? Kesia, ya. Menyanyi enggak? Para WL Tuhan Yesus menyanyi enggak? Melafalkan, berarti tidak menyanyi. Ada loh ayatnya. Hah? Saya kok kemarin nggak saya catat ya. Jadi di ayat itu di awal pasal, Mas Artono langsung nyari. Makasih nyarikan buat saya. Jadi di awal pasal itu dikatakan setelah Tuhan Yesus menyanyi, saya lega banget. Bahkan Tuhan Yesus pun menyanyi. Kita pikir nyanyian itu ada yang bilang enggak penting gitu. Tapi kita tahu bahwa kita yang ngalami saat kita menyanyi pun kita tuh serasa berhubungan langsung dengan Tuhan gitu loh. Ya Mbak Lili ya. Para WL begini-begini. Pak Daniel. Ya. Jadi kita berdoa itu, kita berdoa kepada Bapa di surga, jelas tempatnya, alamatnya jelas, dan kita yang pertama kali kita lakukan, kita melakukan penyembahan. Mungkin juga enggak harus gitu ya, tapi polanya bahwa ada doa itu kepada Bapa kami dan kita ada penyembahan di dalamnya. Dan kita berharap supaya kerajaan surga, Pak Daniel, saya kok jadi grogi juga lain. Enggak, setelah yang kalimat kedua. Nah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi kita minta supaya hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Supaya hidup kita itu hidup di dalam hadirat Tuhan, bukan hidup dalam kehendak kita sendiri. Ya, kita minta Tuhan untuk hadiratnya nyata dalam hidup kita setelah kita menyembah. Dan lanjutnya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Enggak salah kalau kita mengatakan bahwa makanan itu adalah sego sambal tumpang, enggak salah. Kalau itu sate, kalau itu capcay yang ditambahi tahu bakso goreng, enggak salah. Masuk salah makanan fisik gitu. Tetapi mungkin orang Kristen yang masih bayi memaknai seperti itu. Tetapi kita yang sudah dewasa rohani harus memaknai bahwa makanan ini adalah makanan rohani. Jadi kita minta sama Tuhan pola yang sudah diajarkan oleh Tuhan bahwa kita setiap saat kita minta Tuhan memberikan makanan rohani buat kita supaya kita hidup, supaya kita bertumbuh yang secukupnya. Kita nggak minta Tuhan beri makanan, beri saya pengajaran kebenaran-Mu keseluruhannya Tuhan, ke seluruh kebenaran-Mu beri kepada saya hari ini. Nggak cukup. Hikmat kita itu terbatas. Jadi minta sama Tuhan secukupnya untuk hari ini. Ya. Tuhan itu mencintai proses. Semua hal yang Tuhan ajarkan, Tuhan lakukan itu juga semua adalah proses. Enggak ada jini oh jini di dalam kamus Tuhan. Semua proses. Jadi yang kita minta, bahkan makanan rohani pun kita minta yang secukupnya untuk hari ini. Lanjut, Daniel. Kemudian kita juga minta ampun. Tadi sudah saya katakan bahwa dengan kita minta ampun sebenarnya kita menjaga hadirat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, bukan hanya dosa tetapi juga kemelesetan, bukan dosa besar tetapi juga doa yang sedikit aja tadi,
1 gram ayam, kurang 1 gram, itu kecil, mungkin buat orang lain nggak penting, tapi buat kita yang mau menjaga hadirat Tuhan itu penting. Itu kalau kita lakukan itu kita minta ampun. Kapanpun kita berdosa, kita minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni. Itu adalah niat kita untuk selalu melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, supaya hadiratnya selalu ada dalam hidup kita. Terus, ya ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan katakan di Alkitab bahwa kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, Allah Bapa juga tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi jangan pada saat kita berdoa, kita jangan masih menyimpan dendam. Kita harus bersih di hadapan Tuhan. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang di saat tengah-tengah berdoa saya belum bayar utang. Saya ambil HP, saya lunasi dulu. Bu Sulisti yang sering tak utangi lama-lama. Jadi pada saat Tuhan ingatkan, ada hutang loh yang belum kamu bayar. Padahal saya punya uang gitu kan. Ya saya berhenti berdoa. Cepat-cepat saya selesaikan. Supaya saya bersih di hadapan Tuhan. Gitu. Saya tidak membuat orang lain menderita dengan saya punya utang gitu kan. Jadi seperti itu maksudnya supaya kita bersih di hadapan Tuhan. Lanjut Pak. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa kita masih berdoa begitu? Kan Tuhan bilang, kamu akan kusertai, kamu akan kulindungi. Karena kita tahu sebenarnya kita ini adalah domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. Makanannya serigala itu salah satunya domba kan. Jadi kalau domba ditaruh di tengah-tengah serigala, serigalanya rezeki nomplok ya kan. Makan aja, makanya kita akan jadi sasaran empuk dari kuasa jahat, akan jadi sasaran empuk dari setan. Nah, Pak Iras mengajarkan kita untuk meminta perlindungan terhadap kuasa jahat, terhadap setan ya, kemudian terhadap manusia lama kita yang selalu ingin dipenuhi keinginannya. Keinginan manusia lama itu apa sih? Jadi kaya, jadi terkenal, menjadi yang terbaik, mempunyai kekuasaan, ya apalagi ya yang seperti itu keinginan manusia lama. Ingin menyenangkan diri sendiri, ingin membuat diriku menjadi penting di antara teman-temanku, ya menjadi sombong, iri hati. Itu semua adalah keinginan manusia lama kita. Keinginan daging kita minta perlindungan dari itu. Kemudian kita minta perlindungan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Meminta perlindungan terhadap niat jahat orang-orang yang mempunyai niat jahat kepada kita. Kita minta perlindungan itu. Jadi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Padanya lanjut. Sebelumnya tadi janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan ya. Jadi, oke lanjut. Kemudian karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, jadi kita mengakui bahwa Allah lah yang punya otoritas atas hidup kita. Jadi itu polanya, kalau kita mau berdoa, doa Bapa kami kita ucapkan mungkin di saat doa khusus, doa untuk waktu khusus. Kita menyembah Tuhan, kita menyatakan isi hati kita bahwa kita mengasihi Dia, mencintai Dia, dan ingin hidup hanya untuk Dia pada saat doa khusus. Kemudian kita sampaikan hal-hal yang kita ingin sampaikan sesuai dengan pola yang sudah diajarkan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan saya juga, ini pertanyaan waktu saya mulai agak-agak pinter baca Alkitab dulu ya. Loh, Tuhan itu udah tahu isi hatiku. Kenapa aku harus berdoa? Karena aku bilang, ya Tuhan tahu kan isi hati saya. Amin. Gitu. Jadi kayak itu nggak menghormati Tuhan ya. Kenapa kita harus berdoa? Padahal Tuhan mengetahui isi hati kita. Mungkin bisa dilihat di 1 Samuel 16 ayat 7. Dari tadi nggak buka Alkitab. Tuhan mengetahui isi hati kita.
1 Samuel 16 ayat 7. Benar loh, Anda percaya Tuhan itu mengetahui isi hati kita? Ya. Apapun yang belum kita ucapkan Tuhan udah tahu. Apa yang kita rencanakan Tuhan tahu. Niat apapun, jadi bukan pura-pura, kita memberi tetapi niat kita bukan untuk menolong tetapi untuk supaya kita mendapat pujian. Tuhan tahu kira-kira niat yang nggak bisa terbaca oleh orang lain, Tuhan tahu. Puji Tuhan ya. Nggak dapat ya Pak ya. 1 Samuel itu sebelum 2 Samuel Pak. Hah? Oh enggak, aja dari Alkitab aja nih. Saya nggak bawa HP. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu 1 Samuel 6 ayat 1 Samuel 16 ayat 7 Pak Hartono. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Maaf. Salah kayaknya. Atau Roma 8:27 aja. Roma 8:27 aja. Ini ngetiknya jam 3 pagi. Nggak pakai kacamata. Ayat 27. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Jadi Tuhan mengetahui isi hati kita. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha mengetahui. Apalagi roh Tuhan ada dalam diri kita. Dan roh Tuhan itu ya pasti kehendaknya, keinginannya, pikiran rasanya sama dengan Tuhan. Ya. Jadi tetapi mengapa kita harus tetap berdoa? Kita diberi kehendak bebas. Tuhan mau kita mengasihi Dia bukan karena Tuhan suruh, bukan karena Tuhan paksa. Kehendak bebas kitalah yang kita arahkan agar kita mengasihi Tuhan. Kehendak bebas kitalah yang kita arahkan agar kita berdoa mengungkapkan isi hati kita. Tuhan tahu anakku ini mengasihi aku, tapi dia kok nggak pernah ngomong ya. Dengan kita ngomong, Tuhan itu disenangkan. Oh, dia mau menyatakan rasa cintanya. Anda kalau udah jalan dengan cewek atau cowok 10 tahun terus nggak pernah ditembak rasanya gimana? Meskipun tiap hari dia belikan cilok, meskipun dia belikan es krim, tapi dia nggak pernah nembak. Anda kan pasti ya gimana, ada yang kurang gitu kan? Karena apa yang dikatakan itu menjadi suatu pernyataan. Jadi kita berdoa itu untuk mengungkapkan isi hati kita, menyatakan tekad kita, meneguhkan komitmen. Dan sebagai bagian dari pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Untuk hal meneguhkan komitmen, itu Pak Iras mengajarkan kita, kan di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan yang memilih kita. Tetapi setelah kita dipilih, kehendak bebas kita itu dituntut, kamu mau milih ikut Tuhan yang sudah memilih kamu atau mau ikut dunia, gitu kan. Nah kita mengatakan saya memilih Tuhan hari ini. Nah besok waktu doa pagi lagi kita bilang saya memilih Tuhan. Itu kayak konyol ya, tiap hari saya bilang saya memilih Tuhan. Nah saya mendapat hikmat, ditambahi kata-katanya ya. Bapak hari ini saya meneguhkan lagi komitmen saya untuk saya memilih mengikuti Engkau. Jadi peneguhan itu kita sampaikan setiap hari. Ya, itu kenapa kita harus berdoa tadi? Karena kita mau menyampaikan kepada Tuhan bahwa saya meneguhkan komitmen saya untuk mengikut Engkau. Nah, dengan begitu kita menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah kita nyatakan. Mungkin maksudnya orang yang ini menurut saya ya. Kalau orang pacaran udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun enggak ditembak-tembak itu mungkin mereka berpikir sewaktu-waktu mau pergi gampang aja gitu. Karena aku belum menyatakan, belum ada ikatan gitu ya. Makanya terus nggak ngomong gitu.
Nah, ini kita juga begitu, dengan kita menyatakan isi hati kita itu sebenarnya menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan, kita sampaikan. Nah, doa yang tulus, kemudian doa yang jujur, didasari atas cinta kita kepada Tuhan, itu akan membawa kita kepada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Bapak Ibu maaf saya nggak ketik di situ ya, saya ketik di sini tapi karena rule-nya rule of Quran, jadi saya nggak sampaikan, nggak tayangkan. Jadi Bapak Ibu, saya tuh nggak ngerti ya, kenapa bolak-balik Pak Eras tuh bilang, ayo naik ke dimensi lebih tinggi, naik ke dimensi lebih tinggi, naik ke dimensi lebih tinggi. Ternyata kalau kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh suara kebenaran, di mana kita harus selalu ada dalam hadirat Tuhan, 24 jam dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengetahui rencana kehendak Tuhan, kita itu diangkat loh ke dimensi yang lebih tinggi, yang dulu kita bisa melihat apa yang tidak pernah kita lihat, kita merasakan apa yang tidak pernah kita rasakan, dan itu saya tidak bisa sampaikan. Anda sendiri yang harus mengalaminya. Anda akan melakukan flashback, aku dulu begini, aku dulu adalah sampah yang menjijikkan, tetapi Tuhan sekarang sudah buat aku seperti ini. Itu Anda sudah masuk kepada dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang lebih tinggi. Dan itu beneran terjadi, itu bukan teori. Jadi itu bisa dicapai melalui doa yang tulus, yang jujur, di mana itu didasarkan pada kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang kita pahami dalam hidup kita. Makanya istilahnya selalu naik ke gunung Tuhan. Karena di lembah, di tempat yang rendah kita tidak menemukan kemuliaan Tuhan. Baru di atas bukit, di atas gunung Sinai, Musa mengalami kemuliaan Tuhan. Kita juga nggak akan bisa mengalami kemuliaan Tuhan kalau kita hanya begini-begini aja gitu. Kehidupan doa kita nggak penting. Baca Alkitab nggak penting, saya nggak perlu tahu apa isi hati Tuhan. Jadi kita hidup aja mengalir seperti air. Air kadang lewat comberan atau berhenti di comberan justru karena nggak bisa ngalir. Ya, hidup bukan seperti air yang mengalir begitu aja, tapi hidup harus diupayakan. Hidup harus dikerjakan. Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu. Jadi kita harus naik ke gunung Tuhan. Kita harus terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena kalau kita nggak terbang tinggi, kalau kita nggak terus melakukan hal-hal seperti ini, kena badai hilang kita. Raja Wali nggak pernah hilang kena badai, dia justru mencari badai. Dengan ada badai dia terbang lebih tinggi. Bapak Ibu terjerat hutang pinjol, dan pada saat Anda bisa keluar dari hutang pinjol itu, Anda akan semakin takut untuk berhutang di pinjol. Itu sudah naik ke dimensi yang lebih tinggi. Anda akan lebih bekerja lebih keras, Anda akan mencari uang yang lebih baik, Anda akan memperbaiki pengeluaran keuangan Anda. Seperti itu udah naik ke dimensi yang lebih tinggi. Oke. Siapa yang sudah mengalami naik dimensi? Semua ya? Semua ya? Satu lagi, ini yang terakhir. Tuhan itu bicara di dalam keheningan, Bapak Ibu. Ini saya sudah alami banget, Tuhan itu bicara dalam keheningan. Keheningan itu bukan berarti yang tadi saya katakan waktu kita melakukan doa khusus di tempat yang sepi, tidak ada orang, tidak ada suara yang mengganggu. Bukan itu aja. Maksudnya kita di tempat yang seperti itu tadi supaya kita memang hati kita menjadi hening. Tetapi di doa yang terus-menerus tadi, yang setiap waktu, kita kan enggak mungkin. Aku mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini harusnya gimana? Terus saya lari ke situ. Kan enggak kan? Kita harus membuat suasana hati kita hening gitu. Dan itu sulit kalau kita belum pernah melakukan. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus kita coba. Tuhan aku butuh ini. Itu bisa langsung set gitu. Kita seperti langsung ngadep Tuhan gitu. Maksudnya bukan mati ya, maksudnya kita langsung ngobrol gitu sama Tuhan. Itu bisa bener, bisa. Bahkan Anda dalam keadaan kecelakaan Anda Tuhan,
Tuhan tolong gitu ya. Dan Tuhan tolongnya itu bukan karena kepaksa, tapi karena Tuhan tolong aku supaya saya tidak mengalami banyak kerugian atau merugikan orang lain seperti itu ya. Jadi itu keheningan yang kita ciptakan. Pak Novan sambil ngedrum, rame kan Pak drum itu ya, apalagi terus sebelahnya ada Pak Sulis, gitarnya 2 orang, WL-nya rame. Tetapi di tengah keramaian itu kita bisa berdoa, bahkan menangis. Karena kita mampu menciptakan keheningan dalam hati kita. Bapak Ibu nggak percaya? Coba sendiri ya, lakukan ya. Karena saya sudah mengalami itu. Dan saya sangat mencintai, sangat-sangat menikmati saat-saat seperti itu. Kenapa? Kok kita harus hening? Karena suara Roh Kudus itu sangat lembut. Suara Roh Kudus itu sangat lembut. Dan kairos Tuhan dinyatakan melalui kejadian-kejadian yang kasat mata. Yang kalau kita tidak punya hati yang hening, itu berlalu begitu saja. Kemudian Tuhan itu berbicara melalui hati nurani kita. Kalau hati nurani kita sibuk, kita mikir sesuk utangnya tak bayar kayak opo. Aku rong nang pasar jamnya mene, engko bahan-bahan entek kabeh. Saya ini udah janjian sama pasien jam segini, saya kok belum nyampe juga karena macet. Itu ribut, hati kita ribut. Teduhkan, saudara-saudara, teduhkan. Bisa. Bahwa semua hal yang membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, galau, itu enggak penting. Kita pentingkan Tuhan, Tuhan akan bertindak untuk kita. Ya, Matius 6:33 itu ayat andalan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya itu merujuk pada ayat-ayat yang sebelumnya adalah makanan, minuman, dan semuanya yang dicari oleh bangsa-bangsa. Itu akan Tuhan tambahkan, tetapi jangan dicari. Yang kamu cari itu kehendak Tuhan dan kebenarannya itu loh. Ya, tetap kerja loh Pak ya. Ya, maksudnya tapi kerjanya, tapi prioritasnya bukan itu gitu loh. Tapi bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat perjalanan kita menuju LB3, peta rohani yang saya sampaikan kemarin, kalau orang Israel dari Mesir menuju Kanaan melewati jarak dan waktu. Tuhan sudah bicara banyak melalui mujizat, melalui pemeliharaan, melalui tiang api dan tiang awan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Jutaan orang mati di padang gurun karena mereka tidak mengalami perubahan. Tetapi kita melakukan perjalanan rohani kita adalah menempuh perubahan. Dari sejak kita menerima Tuhan sampai kita mati nanti. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita sama seperti orang Israel, kita mati di tengah jalan. Yang dituntut di sini adalah kesetiaan sampai akhir ya Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda mulai berdoa, itu bagus. Tapi untuk yang sudah memulai berdoa, lakukan itu sampai akhir hayat Anda. Dan doa ini adalah agar kita mengenali rambu-rambu di peta tadi ya, sehingga arah kita akan terus benar. Jadikan doa sebagai keseluruhan hidup kita, nikmati hadirat Tuhan, dan maka kita akan selalu merindukan waktu doa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, yang saya sampaikan mungkin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, tetapi saya tahu bahwa Roh Kudus akan bekerja pada masing-masing jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk membuat apa yang sudah tersampaikan itu sebagai makanan rohani yang akan membuat masing-masing kami menjadi lebih dewasa, agar kami boleh memiliki kehidupan yang lebih bermakna di hadapan-Mu. Dan kami boleh bertekad menjadikan kehidupan doa ini menjadi seluruh waktu kami ya Tuhan, supaya kami boleh masuk ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang sudah membuat kami hidup hingga saat ini.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin Bapak Ibu pemusik bisa ke depan, saya ada pesan satu lagu, memesan satu lagu sebagai penutup. Lagu ini dari judulnya aja, tak lagi ku minta apapun, kira-kira ini doanya adik-adik atau mas-mas yang sudah dewasa, mas-mbak yang dewasa. Ya, pasti doa orang yang sudah dewasa ya. Tak lagi meminta apapun. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaanmu. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, Bapa surgawi. Bapa surgawi. Puji Tuhan, terima kasih Bu Wulan sharingnya. Kemudian ada beberapa pengumuman. Gereja akan mengadakan baptisan air. Mungkin ada saudara-saudari yang belum baptis bisa mendaftarkan diri. Nanti diusahakan tahun ini sudah terlaksana. Kemudian ibadah pagi jam 8
minggu depan. Kemudian ibadah sore jam 4:30 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Wahyudi dari Rehoboth Banjarmasin ya. Mari kita sama-sama itu. Kemudian itu aja, tetap ikuti program gereja yang ada ya. Saya kira itu aja. Ada yang lupa? Oh, doa malam nanti hari Rabu di tempat ini ya, jam 6 kita mulai, tapi kita perjamuan kasih dulu, baru kita mulai. Untuk ini juga ada Zoom. Kemudian kita juga sudah ada di YouTube, tadi pagi lupa saya tidak umumkan ya. Sudah ada di YouTube, minta tolong di subscribe ya. Ya bener ah. Di subscribe supaya banyak yang follow ya, banyak yang mengikuti. Itu saja. Saya kira itu saja. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan akhiri pertemuan sore kita. Ku hanya ingin mengasihimu. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Di akhir pertemuan kami ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran. Biarlah kami berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Kami menghubungi Engkau, kami berdialog dengan Tuhan, mencari kehendak-Mu, mencari kehendak Tuhan, memperkarakan setiap hal kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan memakai setiap pembicara yang ada di tempat ini menjadi alat-alat Tuhan untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, mungkin mereka dalam kesehatan yang terganggu. Tuhan, mari Engkau menemani dan memberi kesembuhan kepada mereka. Biarlah mereka mengabdikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Demikian juga mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, apapun Tuhan, Engkau mendampingi dan menyertai mereka.
Demikian juga mereka yang menghadapi kesulitan hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, suami istri, atau antar saudara, antar komunitas. Tuhan, biarlah kami mau menyelesaikan untuk kami beres di hadapan Tuhan. Kodrat kami, kepribadian kami, benar-benar kepribadian yang mengagumkan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan, anak-anak juga yang masih bersekolah, berkuliah ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka di dalam menuntut ilmu, mereka benar bekerja keras, belajar giat untuk mencapai kesuksesan dan semuanya diabdikan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih Tuhan kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Biarlah kita tetap menjadi saksinya, kita menjadi terang dunia, dan kita menjadi garam dunia yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, jangan pulang dulu, ada berkat jasmani yang bisa dinikmati.